standar minimal. Ya, setelah dapat diskon, sama kayak orang bayar zakat, saya bayar 2,5%, Ustaz. Itu namanya zakat terpelit. Apalagi cuma bayar zakatnya ketika Ramadan doang. Zakat apa? Pintrah doang, 2,5 kilo, 3,5 liter. Pas dia ditanya, harta yang lain Pak, malu gitu. Nggak mau ngaku sama DKM, sama petugas amil zakat, karena ketahuan ntar dia orang kaya. Wah, padahal saya punya sawah di kampung itu 10 hektar, disewain. Satu tahun itu bisa panen berapa kali Pak? 3 kali lah, 4 kali banyak banget itu. 3 kali. Kalau tak ada hujan cuma sekali, anggap sekali lah. Dari 10 hektar, 1 hektar dapat 5 ton, kali 10 50 ton. 8 1 hektar kalau ureanya banyak, lagi mahal urea Pak. Ya, itu berarti harus dizakatkan. Kapan bayar zakatnya kalau dari perkebunan? Wa atu haqqahu yauma hasadih. Jangan tunggu ntar pas lebaran atau pas Ramadan, pas panen dikeluarin. Kalau dia dari tanda hujan, gratis nggak bayar pengairan, 10%. Kalau harus bayar pengairan, 5% aja. 5%-nya buat bayar irigasi. Itu baru dari kebun sawah. Dia punya apa lagi? Rumah kontrakan ada 10 pintu. Bukan pintunya doang, pintu depan, pintu belakang, pintu kamar mandi. Bukan 10 pintu, 10 rumah. 1 bulan dapat pemasukan 1 juta. Masya Allah. Tapi rumah dia yang mewah, yang 4 tingkat, istrinya ada 4. Makan ketupat, jumlah 4 gitu. Nggak ada ya. Mudah-mudahan. Itu nggak harus bayar. Nggak dikeluarin zakatnya. Tapi rumah petakan walaupun kecil, tapi menghasilkan, keluarin zakatnya. Mobilnya yang dia pakai Alphard, misalnya gitu. Pajero, Fortune. Bayar nggak? Enggak harus dikeluarin zakatnya. Tapi dia punya mobil angkot atau mobil bak, dibuat usaha, menghasilkan nggak? Menghasilkan, bayar zakat. Sampai kapan Ustaz nggak bayar zakat? Sampai dia nggak punya jumlah yang tidak sampai nisabnya. Berapa tuh? Berarti 83 gram ya sekitar. Kalau sekarang anggap logam mulia itu 100 1 juta lah. Kemarin kan sempat 1.100.000, turun lagi 800 900 ya, anggap 1 juta. Berarti orang yang punya duit 83 juta, baik di dalam tabungannya, depositonya, ataupun aset tidak bergeraknya, maka dia wajib mengeluarkan berapa? Cuma 2,5%. Nanti nih Bapak, ya ingat, udah dikit lagi puasa. Ini kita di bulan Agung nih. Jangan sampai ntar pas puasa baru bayar. Ada haul kan gitu. Selain nisab itu jumlah nominal batasnya berapa? Ada haul, udah setahun belum? Nah, kalau udah kita kuasai setahun untuk kontrakan, itu mobil bak, udah kita usahain, nah, itu harus keluarin. 2,5% itu zakat terpelitnya. Itu kotoran yang kalau kita nggak keluarin, sama kayak kita makan pisang nggak dikupas kulitnya. Makan salak nggak dikupas, masih mending bisa. Makan durian, kalau dada tuh mati. Itu kotoran. Sama kayak kita makan kotoran sendiri. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Dari harta kita itu ada hak orang-orang yang berani minta-minta, tetapi ada juga banyak saudara kita yang nggak mau atau segan, malu minta. Kita yang proaktif datang, oh kita punya kelebihan nih, saya bingung nih mau ngasih kemana, kata Ustadz 2,5%. Ini aset saya kumpulin, rumah kontrakan ada 10, kalau harga satunya 1 miliar berarti 10 miliar dikali 2,5%. Ini rumahnya di itu Asia tropis, kan satunya 4 miliar ya, atau ya yang 1 miliar THP lah gitu. Kalau ada 10 berarti 10 miliar kali 2,5% cuma 250 juta. Nggak sampai, paling 25 juta ya. Iya, dikit banget. Tapi kalau kita kumpulin numpuk, Masya Allah banyak banget, berat. Kita nggak bisa Pak zakat 200 juta kalau nggak pernah zakat 20 juta. Berat rasanya zakat 20 juta kalau nggak pernah ngeluarin zakat 2 juta. Sedekah begitu juga, dilatih terus, ya, ditingkatkan. Sholat juga gitu, 2 rakaat dulu nggak apa-apa dah. Yang penting tambah, naikin lagi. Karena Allah senang. Ya, ibadah kita itu walaupun sedikit tapi kontinu. Adwamuha. Wa iqalla, walaupun sedikit. Sedekah juga ya kita latihan rutin harus sedikit. Jadi itu ya, zakat jangan lupa. Karena biasanya sholat itu wa aqimus sholata wa atuz zakatnya enggak nyambung. Sering itu ayat gitu. Berarti orang kalau dia sholat tapi enggak bayar zakat, masih dipertanyakan sholatnya kan gitu. Nah ini kita nih, karena selalu ketemu sama imam masjid, ya masjidnya belum rapi-rapi, dari zaman dulu berapa puluh tahun lalu saya kemari itu ya, masih begitu, belum selesai.
Padahal jamaahnya ada berapa puluh orang, ratusan kali. Berarti belum dimaksimalkan potensi zakatnya. Coba dikumpulin. Beres masjid nggak sampai satu musim Ramadan. Dicek, wajib datang, tapi jangan terlalu kencang-kencang biar nggak ketahuan. Pak Sugianto, asetnya di mana Pak? Nah, gitu kan? Kita datang ketua DKM atau amilnya, jangan di depan jamaah yang lain. Wah, saya di istri pertama saya ada. Misalnya kalau masih satu, ya berarti ya kontrakan ada Ustaz, di Pejuang satu, di Pondok Ungu satu, terus ada mobil angkot 2, itu di total, ya. Nah, dipotong utang, kalau belum lunas tuh cicilan ya, potong berapa. Nah sisanya itu berarti menjadi aset kita kali 2,5% saja. Itu insya Allah. Ini semua nggak ada yang orang nggak punya duit 83 juta, rumahnya aja satu. Ini berapa di sini Pak? Kalau ini Pak, rumah Pak Sugianto 1M. Ini udah hampir 1M nih Pak. Ya berarti nggak bayar, tapi nih nggak harus keluarin zakat karena tempatin. Tapi di depannya ini kontrakan bukan sih. Nah, walaupun kecil, ya cuman 200 juta ya di BTN mana, tapi disewain itu aset. Nah, di total, udah. Jadi nggak ada di antara kita sebenarnya yang nggak bayar zakat. Kalau paham, oh ada nisabnya berapa? Cuma 83 juta orang yang punya duit ya tersimpan atau aset ya dengan nominal 83 juta, terus dia harus bayar setiap tahun haulnya sampai bayar keluarin 2,5%. Sampai kapan? Sampai nominalnya di bawah 83 atau di bawah nisab tadi. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Sampai jam berapa ya? Malam ya besok. Sudah mau jalan-jalan ke mana besok? Ancol. Tapi masih Omikron ini. Ya, jadi Covid udah bawa uminya. Kemarin omnya nih uminya ya udah luar biasa. Besok ada Abikron. Jadi habis badan kita ditusuk-tusuk. Terakhir Politron bawa. Ada aja tuh virus ya. Nah pas giliran kemarin tahun baru Natal ngumpet dia. Gak ada. Pas giliran kita mau antar sholat taraweh, ramai lagi. Ada isunya disebar dari udara pakai stem cell ada disemprot dari itu senjata biologis gitu. Sekarang kalau mau ngabisin orang nggak usah pakai perang senjata mahal-mahal, udah disebar aja virus mati semuanya gitu kan. Selesai beres semuanya, habis manusia di dunia sisa dikit doang. Dia tahu besok mau disemprot, tutup dulu, mau pakai masker itu. Orang-orang yang berpuasa. Ya kita masyarakat, ya makanya masa ada virus sampai ke ujung pulau ini, ujung sono ada virus. Ya di sini nggak ada, ntar sono ada lagi. Itu bukan wabah namanya, itu buat. Jadi kalau wabah itu ya udah selesai. Berakhir. Kalau udah habis ya udah, jangan pakai ganti lagi namanya. Masa udah tadinya Delta variannya jadi Omikron, ada Abikron, ada macam-macam popcorn. Ini bahaya ini, kita harus antisipasi. Memang ada Pak. Jadi saya sebenarnya positif, makanya saya nggak mau dekat-dekat sana. Tapi enggak, cuma Omikron itu dia tidak lebih berbahaya dari Delta. Gejalanya itu cuma demam, kayak orang batuk pilek. Ya udah, badan agak berasa pegel-pegel dikit, cukup minum madu lah ya, karena Rasul bersabda kan, asyifa fi salasin. Kalau mau sembuh itu cukup 3 perkara aja kita jaga tuh. Pertama, surbatu asalin, minum madu. Kedua, sarqatu mihjamin, berbekam. Dan yang ketiga, kayyatunar, dengan besi panas. Tapi kata Rasul, wa anha ummati anil kai. Tapi aku tidak rekomendasikan pakai besi dipanaskan karena sakit. Itu kalau orang zaman dulu ya, sahabat kena panah gitu, korengan, kan nggak ada obat paracetamol atau ada penisilin zaman dulu. Itu susah, ya udah pakai besi aja dipanasin, ditancepin di bagian yang bernanah, bakar gitu. Sakit. Kalau bekam masih asik lah di kop gitu ya, ditusuk-tusuk di sayat, atau alfasdu juga bisa. Nah, minum madu itu udah meningkatkan imunitas. Madu yang surbatu asal, setiap rumah kita harus ada madu. Kenapa? Itu Allah katakan. Mukhtalifan alwanuh, syifaun linnas, kan itu. Coba buka surat An-Nahl. Madu itu macam-macam. Ada madu warnanya putih, ada madu warnanya agak krem, ya krem. Ada yang hitam, madu hitam Sumatera itu hitam-hitam. Ya. Ada madu cider gitu ya, ada madu lengkeng, madu rambutan, madu apa lagi? Madu randu, rasanya beda-beda. Ada yang manis, ada yang agak asam, ada yang pahit. Ada nggak pahit? Pahit mungkin dia ngisepnya itu sari-sari sambiloto. Iya, jadi madunya diternak di kebun sambiloto. Isep tuh sari-sarinya. Keluar berarti rasanya pahit, kan jujur dia, berpahit.
Jadi dikeluarkan oleh lebah, luar biasa. Itu semua menjadi obat, kata Allah. Syifa'un linnas. Jadi kita kalau nggak percaya sama madu, nggak percaya sama Allah yang ngasih tahu. Rasul tegaskan lagi, itu kesembuhan di situ, kata Rasul. Udah, cukup. Berarti saya dikasih obat macam-macam, paracetamol. Kadang ya yang parah, gara-gara banyak minum obat, Pak. Sakitnya sebenarnya cuma imunitas saja, dikasih obat yang macam-macam. Yang tadinya dia nggak sakit jantung, kena jantungnya. Yang tadinya dia nggak ada liver, kena livernya. Iya, yang tadinya ginjalnya baik-baik aja, kalau dikasih obat dihajar macam-macam, bener-bener dia sakit, masuk ICU, akhirnya mati. Jadi yang banyak mati itu yang dibawa ke rumah. Kalau yang di rumah santai-santai aja. Jadi saya pas dikasih obat, minum madu aja. Malam memang badan saya meriang, kayak hampir kejang gitu. Ini saya nggak pernah nih, saya bilang sakit seperti ini. Jadi saya sudah yakin gitu. Dan beberapa hari kemudian, ya ketika saya safari dakwah di Krui, Lampung, ke Bengkulu, nah sampai di Bengkulu, karena saya harus masuk pesantren, ya saya nggak enak menyebarkan virus di kalangan santri-santri, ya saya cek, ternyata alhamdulillah positif. Gak percaya juga, masa ya positif gitu ya, saking kagetnya. Saya pindah ke lab yang lain, cek ternyata positif. Oh ternyata Omikron begitu. Tidak berbahaya bagi orang yang normal. Tapi kalau kita memang ada komorbid gitu, ya punya penyakit bawaan, misalnya ada sesak napas, ada diabetes mellitus, ada penyakit jantung koroner dan sebagainya, itu mungkin akan berimbas bahaya. Apalagi obat yang diberikan sembarangan, akan terjadi interaksi obat namanya. Kalau medis bilang itu. Yang tadinya jantungnya nggak terlalu parah karena minum dosisnya terlalu tinggi, rusak jantungnya. Benar-benar sakit. Nah itu yang harus diwaspadai. Maka kalau kita terserang gejalanya tadi ya, demam tinggi, kepala pusingnya itu dahsyat, pusingnya parah, kemudian badan ngilunya itu kayak patah-patah digerakin udah nggak bisa. Nah itu berarti terindikasi kena Omikron. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat ya Bapak ya. Seandainya kita sakit juga Allah yang menyembuhkan, dan tidak mungkin terjadi satu musibah apapun menimpa kita, kematian, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan mudah-mudahan kita berhak menempati surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya, para ulama, salafus saleh, dan orang-orang yang kita cintai. Akhir kalam dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yaitu datang dari saya sendiri dan bisikan setan. Jika ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, kita insya Allah bisa bertemu lagi. Kalau ada jarum patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon tidak disimpan di dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.